الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku muslimin, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Selanjutnya saya berwasiat khususnya bagi pribadi saya dan kaum muslimin sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Mudah-mudahan dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan termasuk orang-orang yang berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Utsman bin Affan telah berpesan kepada kita semua untuk senantiasa mewaspadai 6 hal. Yang pertama yang perlu kita waspadai dan kita takutkan adalah hilangnya iman dari hati kita. Karena iman ini adalah satu nikmat yang paling besar. Seagung-agungnya nikmat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu kita harus menjaganya dengan sekuat hati dan kekuatan tenaga, agar iman kita jangan sampai terlepas dari hati kita. Yang kedua, pesan Utsman bin Affan adalah kita harus mewaspadai malaikatul hafazah, malaikat pencatat amal kita. Jangan sampai nanti ketika hari kiamat, begitu kitab amalan kita digelar oleh malaikat hafazah, maka justru yang terbanyak adalah catatan amal-amal maksiat kita dan amal-amal buruk kita. Allah menegaskan, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada amal-amal yang kecil maupun yang besar kecuali semua sudah tercatat di dalam buku amal-amal kita. Yang ketiga menurut Sayyidina Utsman yang harus kita waspadai adalah datangnya malaikat maut yang secara tiba-tiba. Ja'al mautu baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan malaikat maut akan menjemput kita. Oleh karena itu kita kudu mewaspadai, senantiasa berbuat amal-amal kebaikan. Jangan sampai malaikat maut menghampiri kita sementara kita dalam keadaan lalai kepada Allah. Malaikat maut menjemput kita sementara kita dalam keadaan maksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat yang perlu diwaspadai menurut Utsman bin Affan adalah kita harus mewaspadai musuh besar kita, yaitu setan laknatullah. Karena setan kadang-kadang mempengaruhi hati kita untuk senantiasa berbuat riya, sehingga membatalkan amal-amal soleh kita. Setan senantiasa membisikkan ke dalam hati kita untuk senantiasa kita bersifat ujub, membanggakan amal-amal kita. Bahkan setan senantiasa membisikkan ke dalam hati kita sehingga salat kita jauh dari kehusuan dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
Menurut Sayyidina Utsman bin Affan, yang perlu kita waspadi adalah harta dunia. Harta dunia yang kita miliki sejatinya adalah untuk memudahkan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta dunia yang kita miliki ini justru menjerumuskan kita dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya di akhirat. Apa yang kita tanam di dunia nanti akan kita petik juga di akhirat. Kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan juga yang kita tuai di akhirat. Kejahatan atau keburukan yang kita tanam di dunia, kejahatan juga yang akan kita petik di akhirat. Oleh karena itu, semaksimal mungkin kita mendaya gunakan dunia yang kita miliki ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, pesan Utsman bin Affan adalah kita harus mewaspadai keluarga kita dan orang-orang dekat kita. Karena kadang-kadang keluarga kita, anak kita, istri kita, bahkan orang-orang terdekat kita menghambat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Qur'an sangat berpesan bahwa kadang-kadang istri kita dan anak kita menjadi musuh bagi kita. Artinya bukan musuh yang harus diperangi, tapi mereka kadang-kadang menjadi musuh kita yang menghambat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang teman kita, sahib kita yang menjadi penghambat kita bertaqarrub kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 6 hal yang dipesankan oleh Sayyidina Utsman bin Affan kepada kita semua, agar senantiasa kita mewaspadai iman kita agar jangan hilang dari hati kita. Kita mewaspadai malaikat hafazah agar senantiasa catatan amal-amal kita senantiasa baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mewaspadai malaikat maut agar ketika dia datang kepada kita dalam keadaan siap kita kembali kepada Allah. Kemudian kita juga mewaspadai setan, jangan sampai setan mengganggu ibadah-ibadah kita dan membatalkan amal-amal kita. Kita juga wajib mewaspadai dunia. Jangan sampai dunia menjadi penghambat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita harus mewaspadai keluarga kita, orang-orang terdekat kita, jangan sampai mereka menjadi penghambat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan 6 pesan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita keluar dari dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanil nizam kalamullahi zil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Baiza qur'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum bi nadhar wa uzunum bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala taati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa zanna bi malaikati wa yada bil mu'minina min ibadi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain
والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلزال والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم إلى ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة